Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Resegi Nanjar. Saat ini alhamdulillah bisa ketemu guru saya pribadi langsung, Kiai Kohar Al-Qudsi. Ini kebetulan kita bertemu di momen yang lagi haru ya Pak Kiai. Kita berada di momen musibah yang sekarang melanda Sumedang, khususnya di Jatinangor, Jatiroke. Kebetulan saat ini luar biasa nih, Masya Allah. Kita bisa lihat ke belakang pondok pesantrennya yang dipimpin oleh Kiai Kohar di Majelis Dakwah Al-Qadisiyah dijadikan posko untuk penanggulangan bencana dan menyalurkan bantuan ya. Baik Pak Kiai, ini di momen seperti ini bagaimana sih Kiai melihat? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada masyarakat sebangsa negara dan juga saudara-saudara sekalian, kaum muslimat. Pertama-tama dan yang paling utama tentunya kita sebagai anak bangsa ini merasa iba, merasa berduka cita dan menyampaikan bela sungkawa yang dalam-dalamnya pada Ibu Pertiwi yang sangat kita cintai ini. Sehubungan memang di negeri kita saat ini di mana-mana terjadi bencana. Betul. Betul ya, Restu ya. Jadi luar biasa. Dan terkhusus tentunya yang ada di sebelah kampung kami di sini, yaitu di Desa Cihanjuang, Kecamatan Cimanggung. Di sini Desa Jatiroke, Kecamatan Jatinangor. Di sini radius 2 km TKP ya, tempat lokasi bencana. Ini kalau lihat di sini ini semua santri kerjasama kayaknya ya untuk membantu penyaluran logistik ya. Betul. Jadi alhamdulillah dari hari pertama terjadi bencana, saya didampingi sama istri saya. Ya. Mi, halo Mi. Assalamualaikum. Didampingi sama istri saya. Ya. Kita menyediakan nasi pincuk itu setiap hari tidak kurang 750 sampai 1.200 ya nasi pincuk. Adapun titik lokasi bencana itu ada 3 sebetulnya. Yang pertama pada hari yang sama juga pas di tetangga kampung Pisan dari sini nih, yaitu di Salam Kuning. Ya, sama ada longsoran, masuk lumpur ke situ, ke 10 rumah. Peralatan dapur ada yang raib tidak bisa dipakai, peralatan kamar juga sama, kamar jebol, rumah jebol. Ya, alhamdulillah dengan kerja keras pada relawan, jadi simpatisan dari Majelis Al-Qadisiyah, Jamaah Al-Qadisiyah, 10 rumah yang tidak bisa dipakai, bisa dibersihkan dan kembali lagi bisa dipakai peralatan dapurnya. Alhamdulillah kita dapat titipan infak dari para donatur, juga peralatan kasurnya, peralatan tidurnya, kamarnya sudah bisa dipakai kembali. Sudah bisa ya? Nah, betul. Terus ada juga titik lokasi inti yang di Desa Cihanjuang tadi. Kalau itu adalah hubungan ada 30 unit rumah yang dibangun oleh seseorang, 18 rumahnya tertimbun. Nah itu kita serahkan kepada pemerintah. Pemerintah udah kerjasama juga ya? Atau? Ya, pemerintah sudah turun dalam hal ini Basarnas dan lain sebagainya untuk mengadakan evakuasi mayat dan seterusnya. Nah, namun ada lagi setelah terjadi itu Badan Ramil turun, Pak Kapolsek turun, terus lagi Basarnas turun, termasuk warga yang nonton. Plus ditambah ada salah satu warga di samping perumahan tersebut yang sedang mengadakan hajat nikahan. Tertimbun. Juga ikut tertimbun. Nah disitulah Badan Ramil yang tertimbun di situ. Betul. Nah itu rupanya lebih dari 25 sampai 50. Nah itu yang saat ini kita bantu. Adapun yang 18 unit perumahan itu tentunya harusnya developer ya, jadi bisa proaktif. Nah, yang kita santuni saban hari sekian ribu atau sekian ratus nasi pincuk itu kepada warga-warga yang memang terdampak secara tidak langsung.
gambaran inti dari perumahan yang saya sebutkan tadi. Nah, insya Allah doanya dari segenap saudara sebangsa senegara, terkhusus saudara-saudara pemain muslimat, sehubungan memang masa kerja Basarnas ini maksimal sampai pada tanggal 21 Januari. Jadi setelah tanggal 21 Januari diketemukan atau tidak diketemukan mayat yang tertimbun, maka akan diserahkan kepada relawan. Oleh karena itu kita nanti kerja kerasnya sebetulnya setelah Basarnas pergi ya, selesai tugasnya. Berarti kita harus siapkan mesin penyedot lumpur, penyedot air, banyak relawan. Kita sudah estimasikan per satu hari 100 relawan untuk evakuasi mayat tersebut. Termasuk kita siapkan 20 ustad untuk pemandian jenazahnya, untuk pemakamannya, untuk pemakamannya, penggali kuburnya sudah kita siapkan. Di pemakaman umum masyarakat setempat, insya Allah. Makanya kami mohon doa. Ya. Wah, luar biasa pemaparan Pak Kiai Kohar ini dengan Majelis Dakwah Al-Qadisiyahnya yang turut berpartisipasi untuk meringankan korban-korban bencana yang terjadi di daerah Sumedang ini. Nah, ini Kiai, mungkin kita kan, kalau saya pribadi lihat fenomena sekarang, Sulawesi bencana, kita di Jawa Barat bencana, dan kita Muslim, saya juga sedih nih lihat ulama-ulama udah mulai berpulang ke Ilahai Robi. Nah, pasti kita nih di akhir zaman ini masukannya untuk warga Indonesia nih yang sekarang masih carut marut, belum bisa merajut persatuan itu, Pak. Betul. Jadi kalau terjadi bencana, kalau menurut Islam itu ada 3 kemungkinan. Yang pertama, bencana itu adalah azab. Itu tentunya adalah untuk orang-orang yang kafir, untuk orang-orang yang zalim, untuk orang-orang yang mufsid atau perusak, untuk orang-orang yang fasik yang berbuat zalim secara terang-terangan tanpa merasa bersalah. Sudah begitu itu adalah azab. Kategori yang kedua adalah tadhkirah, peringatan. Nah, peringatan ini klasifikasinya untuk orang mukmin, muslim yang khilaf, lantas terjerembab ke dalam dosa. Sementara ada kesadaran bahwa itu salah. Termasuk orang yang zalim sementara sadar saya zalim. Nah, itu bukan azab tapi teguran agar segera ingat dan bertobat kepada Allah. Dan yang ketiga itu adalah ujian. Nah, ujian ini buat mukmin, muslim, soleh, ahli ngaji, memegang hukum agama. Nah, maka ketika terjadi bencana tersebut sudah barang tentu adalah ujian. Nah, makanya sikap kita ini harus bagaimana? Tergantung muhasabah diri kita nih. Oh, saya ini sementara ini muslim, mukmin, sholat nggak pernah ditinggalin, terhadap kezaliman juga saya tidak merestui dan tidak menyetujui. Berarti ya sabar dalam konteks terima itu adalah ujian dari Allah, ya, minta disegerakan agar Allah memberikan pahala derajat yang tinggi daripada ujian yang dialami. Nah, kalau bermuhasabah kepada diri kita ini, oh ternyata saya memang banyak lalai, oh sempat juga menyetujui kezaliman, dan lain sebagainya. Walaupun saya sadar itu adalah kezaliman, tapi saya terpaksa. Maka sikap yang kedua bagi orang seperti begitu segera, yaitu bertaubat kepada Allah, tubu taubatan nasuha, bertaubatlah kepada Allah. Jangan sampai karena ulah 1-2 orang kita, nah ini menimpakan bencana kepada halayak umum, bahkan bangsa dan negara. Nah, yang ketiga, kalau misalnya ini berbentuk azab, selain daripada tobat, ya lebih dahsyat lagi harusnya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya pada akhir kata saya ingin mengajak semua, baik itu yang klasifikasi pertama, kedua, ketiga, yuk demi bangsa dan negara, demi masyarakat, demi Merah Putih, demi NKRI, jangan karena hanya syahwat hewani pribadi, jangan karena syahwat hewani daripada kelompok, golongan, apalagi partai, apalagi hanya untuk jabatan, pangkat, kedudukan, apalagi hanya untuk secuil harta kekayaan, lantas kita mengorbankan masa depan bangsa dan negara dengan mengundang azab Allah.
dengan mengundang bencana dan petaka yang Allah datangkan. Karena ketika kezoliman ini merebak, lantas manusia sudah tidak berdaya, nanti Allah yang akan menggerakkan gunung untuk meletus, menggerakkan itu lautan jadi tsunami. Agar apa tadi itu? Orang yang muslimnya teruji jadi pahala, orang yang solehnya agar dia semakin tambah iman, agar orang yang fasik, yang zolimnya segera kembali kepada Allah menyadarinya, agar azab itu pun adalah bisa menjadi bahan muhasabah. Jadi saya mengajak kebersamaan kepada semua, ya. Nah, jadi Majelis Dakwah Al-Qadisiyah mengajak kebersamaan kepada semua anak bangsa. Yuk mari kita muhasabah diri, masuk ke dalam kategori yang mana kita ini. Apakah itu bencana yang saat ini adalah azab karena kitanya ABCD? Apakah itu adalah teguran karena kitanya ABCD? Apakah itu memang ujian? Nah, masing-masing yuk kita rapatkan barisan demi masa depan bangsa dan negara. Gitu ya. Baik. Ada lagi Restu yang mau disampaikan? Kalau saya pribadi istilah Sundanya gempur Pak. Ini tausiahnya kena sih, kena. Paling segitu aja Pak Kiai dari Restu ini. Terima kasih perjuangan Majelis Dakwah Al-Qadisiyah yang sudah berperan serta membantu korban-korban bencana yang sekarang menimpa Jawa Barat. Umi juga sehat terus ya Umi. Mungkin untuk terakhir saya akan menyampaikan salam ya. Boleh. Jadi yang pertama saya sampaikan apresiasi yang tinggi, ucapan terima kasih yang banyak. Jazakumullahu ahsanal jaza, jazakumullahu khairan katsira wa 'azamallahu ujurakum mubaraka fikum wa syakarallahu sa'yakum. Kepada segenap simpatisan, donatur, agnia, baik itu kelompok, lembaga, yayasan, organisasi yang sampai detik ini masih berkenan untuk mengamanahkan titipan amanahnya kepada para korban baik itu langsung ataupun tidak langsung daripada bencana yang menimpa. Oleh karena itu kami mendoakan semoga menjadi amal soleh yang berlipat ganda pahalanya dunia dan akhirat. Amin. Termasuk perlu saya sampaikan bahwa posko utama Al-Qadisiyah itu juga termasuk posko utama daripada yaitu divisi bidang kemanusiaan, divisi penanggulangan bencana dari Dewan Tanfidz Nasional Persaudaraan Alumni 212. Nah, oleh karena itu kami sampaikan apresiasi yang tinggi, ucapan terima kasih yang banyak sekali lagi. Dan sekaligus yang kedua kami mohon doa dari segenap anak-anak bangsa, utamanya guru-guru kami, habaib para ulama, agar Majelis Al-Qadisiyah ini bisa mengemban amanat dengan baik. Titipan-titipan dari donatur bisa kita sampaikan, dan agar juga ibu-ibu, anak-anak santri, jamaah yang ikut serta aktif dan andil di dalam penanggulangan bencana ini juga, yang tersita waktunya untuk kerja, tenaganya dicurahkan, semoga juga menjadi amal dan menjadi pahala yang berlipat ganda di dunia dan di akhirat. Amin. Dan semoga ke depan Majelis Al-Qadisiyah tambah eksis sesuai dengan visinya adalah menjadi perekat umat dalam dakwah yang seimbang, integral dan solutif untuk mewujudkan masyarakat madani menuju baldah thayyibah yang maksudnya adalah NKRI yang sama kita cinta agar diridhoi dan diberkahi oleh Allah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.